tadi Sandi mengatakan ini untuk mungkin yang pertama ya pengusaha di keluarga karena kedua orang tua lebih ke akademis ya. Um, Jiwa berbisnis atau pengusaha itu bagaimana melahirkannya? Karena ini kan sesuatu skill yang sebenarnya juga tidak bisa dimiliki begitu saja, apalagi kalau tidak terbiasa gitu untuk bergerak dalam bidang itu. Nah, jiwa itu ternyata tergali dengan sendirinya begitu kita terpojok. Dan ini saya selalu percaya sekali anggapan ini, bahwa setiap seorang manusia itu dipojokkan dan dihadapkan kepada suatu posisi yang sulit, tiba-tiba kemampuannya dia untuk berkreasi, berinovasi, dan memiliki kemampuan untuk menghasilkan solusi itu luar biasa gitu. Nah, waktu itu saya rasa saya ada pada titik itu, di mana keadaan sangat sulit, nggak punya income, kembali ke rumah orang tua, tinggal di kamar yang saya sudah tinggalkan lebih dari 12 tahun waktu saya merantau ke luar negeri dengan keluarga baru saya. Itu betul-betul ada di posisi yang sangat sulit, dan di situ timbullah nilai-nilai luhur seorang entrepreneur, di mana timbul dengan sendirinya, yaitu ya harus kerja keras, harus memiliki semangat ulet, harus berani mengambil resiko, harus bisa fokus, harus bisa tetap jaga profesionalisme, harus tetap mampu melihat bahwa di balik krisis itu pasti ada peluang, di balik setiap kesulitan pasti ada berkah. Nah, tapi untung saya beruntung punya keluarga yang suportif, dan waktu itu istri saya banyak sekali memberikan semangat ya, malah ikut jual-jual perhiasannya untuk bantu kita waktu itu beli susu dan biaya hidupnya. Jadi ya sekarang dia suka ingetin saya gitu, kalau kalau minta beliin sesuatu dia selalu lu waktu miskin aja gue jual perhiasan gue, sekarang lu mesti beliin gitu. Nah, sekarang Andi merasa dirinya sudah sukses. Mungkin kalau orang luar melihat ya Sandi seorang sukses, apalagi ya kalau sukses kita hitung dari materi, kekayaan, posisi, dan mungkin jumlah karyawan yang ada. Nah, Sandi sendiri bagaimana merasa? Apakah sudah sukses? Sukses itu relatif sekali ya, dan saya rasa mungkin ya di dalam parameter-parameter yang disebutkan tadi gitu, mungkin juga banyak perbedaan pendapat gitu. Tapi saya melihat sukses itu merupakan suatu pencapaian di mana satu, saya rasa seseorang itu bisa mencapai kebahagiaannya kan. Kalau dibilang kan apa sih tujuan hidup kan? Tujuan hidup adalah mencari kebahagiaan, pursuit of happiness kan. Buat saya dalam proses itu saya merasa beruntung sekali dan berbahagia, di mana saya bisa menciptakan dalam keadaan terpuruk tahun 97 bisa kita transformasikan menjadi peluang, dan dalam kurun waktu 13 tahun perusahaan yang saya dirikan dan bersama teman-teman, bersama partner ini bisa sekarang memberikan pekerjaan kepada lebih dari 20.000 orang. Itu merupakan suatu hal yang betul-betul menurut saya milestone, dan saya rasa ini yang jauh lebih penting dibanding ranking tadi atau dibanding pencapaian secara materi. Dalam setiap kejadian yang kita hadapi itu, total outcome itu nggak di dalam kontrol kita gitu. Ada suatu keniscayaan bahwa yang di atas yang mengatur gitu. Jadi saya juga percaya ada grand design lah di dalam hidup ini. Nggak ada itu bahwa ini kebetulan gitu. There's no such thing as coincidence menurut saya. Ada grand design-nya. Tapi kita harus melakukan yang terbaik sehingga akhirnya kita bisa menjemput kesuksesan kita. Itu mungkin filosofi hidup saya. Sandi, mungkin Anda sebenarnya bukan entrepreneur by accident ternyata, bukan karena kecelakaan, tapi memang karena sudah didesain sedemikian rupa. Terima kasih banyak, menarik sekali, dan saya yakin pasti bermanfaat khusus bagi
entrepreneur muda yang ingin menjadi seperti seorang Sandiaga Uno. Terima kasih.